Berlari berusaha menghindari kejaran polisi, Minjun teringat janji kalau ia akan melindungi sang gadis pujaan hati. Gagal melewati kendaraan, seketika sang polisi terheran kenapa bisa kehilangan jejak. Mendarat tidak sempurna di apartemennya, para security coba menghampiri karena merasa curiga. Sedangkan di ruangan Songyi yang masih membuatkan kopi, Kyung coba berpindah posisi ke tempat koleksi tas milik Songyi. Memanggil karena kopinya sudah jadi, Songyi bertanya apa yang kamu lakukan di sini. Lalu bagaimana kabarmu setelah berita kepergian Yura yang menyeret namamu? Kalau itu aku baik-baik saja. Bukankah kamulah yang seharusnya sangat berduka? Songyi mendengar kamu dengan Yura akan mengumumkan rencana pernikahan pada malam itu. Namun malah berakhir seperti ini. Aku juga mendengar percakapanmu di toilet saat hari kejadian. Sepertinya kalian sudah lama berpacaran. Mungkin juga hanya Songyi yang tahu dengan hubungan rahasia kalian. Ternyata kamu sudah tahu banyak ya. Terus apakah ada orang lain lagi yang tahu? Bel rumah pun berbunyi. Ternyata Wikyung datang dengan menanyakan, ada siapa di dalam rumahmu? Apa tetanggamu lagi? Yang datang itu adalah kakakmu. Ia datang karena kebetulan ada di sekitar sini. Ya, walaupun kamu itu kakakku, tetap saja kamu adalah seorang pria. Jadi, jangan pernah lagi mendatangi Songyi. Beranjak pergi, Songyi pun menyuruh Jaekyung untuk membawa adiknya juga. Masih di ruang security, ia mengonfirmasi kalau memang benar tinggal di apartemen ini. Namun, Jaekyung yang terekam CCTV selalu menunjukkan gerakan mencurigakan. Bahkan sampai menatap Do Minjun. Mengejar ke tempat Songyi dengan cepat, tiba-tiba yang muncul adalah Wikyung. Menghalangi jalan masuk, ia pun malah dilempar. Minjun menanyakan kepada Songyi, apa tadi ada seseorang lagi datang ke sini? Memang ada. Dia adalah Jaekyung, kakak dari seseorang yang di depan pintu sekarang. Bedanya karakter dia jauh lebih hebat. Makanya bisa jadi pewaris perusahaan terbesar di Korea. Memerintah Songyi agar terus waspada, terutama kepada para pria. Minjun malah juga diusir karena Minjun juga seorang pria. Lelah dengan dua orang pria ini, Songyi pun mengusirnya karena harus beristirahat. Berbicara dengan Minjun, Wikyung bertanya tentang tempat tinggal Minjun. Apakah boleh kubeli dengan harga 2 kali lipat? Gak tertarik dengan pembicaraannya, Wikyung pun terus mengatakan kalau jangan sekali-sekali mengganggu Songyi karena dia adalah punyaku. Wikyung sudah mengenal sejak dia SMP dan selalu bersama saat dia remaja. Kini aku akan menjaganya sampai aku mati. Jadi menjauhlah dari Songyi. Minjun mengatakan kalau ia lupa memberitahu Songyi kalau ikat rambutnya tertinggal di ruanganku. Jadi aku akan menyuruhnya untuk mengambil. Kemarin juga dia menginap di rumahku dengan kesadaran penuh. Pelemparan telur busuk kepada Songyi oleh para wartawan, fans, serta sahabat Yura karena dianggap sebagai penyebab utama kematian Yura. Padahal Songyi datang ke tempat Yura hanya ingin mengembalikan tasnya saja. Namun nggak berhasil. Sedangkan di kantor, pihak agensi mengatakan kepada sang ibu akan memutuskan kontrak Songyi. Lalu Songyi pun datang seketika, pihak agensi pun berubah pikiran, mengatakan kalau akan menundanya. Tetapi Songyi bilang kalau dia akan rehat sementara. Lalu dendanya juga nanti akan Songyi bayar. Jadi jangan hubungiku dulu untuk sementara waktu, termasuk kamu. Sekarang kamu bukanlah manajerku lagi.
Berlari mengejar anaknya, sang ibu bertanya, "Kenapa kamu menjadi sangat bijak? Cobalah sikap itu kepadaku." Kemudian, Semi pun muncul bersama ibunya. Ia mengatakan kalau sedang ada kerjaan di sini, yaitu tawaran kontrak baru sebagai pemeran utama. Semi bilang kalau aku akan menolak tawaran itu. Seharusnya aku nggak mengambil peran sahabatku sendiri. Pasti suatu saat nanti kesempatan akan datang. Sambil memperhatikan kaki ibu Semi, Songyi kemudian bilang, ambil saja kesempatan itu untuk menjadi pemeran utama ini. Tenang saja, ini bukan salahmu. Selagi aku rehat, harus ada yang menggantikan posisiku. Jadi nggak usah sungkan. Pimpinan juga sudah menunggumu di atas. By the way, apa kaki ibumu yang patah sudah baik-baik saja? Sampai bisa menggunakan sepatu heels tinggi. Saimi pun terdiam karena ucapan Songyi yang begitu dalam. Pengen beristirahat di kamar, Songyi menemukan bingkisan yang bertuliskan ucapan selamat ulang tahun. Namun ketika membukanya, ternyata ini berisi foto Songyi lengkap dengan atribut pemakaman. Terkejut dan ingin minta bantuan tetangganya, namun ia tidak menjawab. "Kemanakah kamu, Do Minjun? Kenapa di saat aku membutuhkanmu, kamu selalu saja menghilang?" Di sisi lain, sang polisi curiga kenapa orang itu sangat cepat sekali. Apa dia adalah manusia super? Dia lebih dari itu. Do Minjun ternyata adalah seorang pria muda kaya raya. Bahkan pribadinya saja setara dengan lembaga pemerintahan. Memancing bersama sang paman, ia heran kenapa Do Minjun bisa punya harta begitu banyak. Do Minjun ini hidup sudah 400 tahun. Dari dulu memang aku suka membeli tanah. Harganya juga dulu masihlah murah. Juragan tanah kota adalah julukanku dulu. Tanah di desa, di kota, di gunung, itu aku punya semua. Dan sekarang perlahan semuanya sudah kujual dikit demi sedikit. Aku pun merasa sekarang bisa pergi tanpa penyesalan. Walaupun harus meninggalkan seseorang dengan misterinya sendiri. Aku takut kejadian 400 tahun itu terulang kembali. Dahulu aku berpikir kalau kematian adalah sebuah akhir. Tetapi aku salah menilainya. Di depan pintu, Songyi menuliskan Minjun cepat beli HP baru agar Songyi bisa menghubungi sewaktu-waktu. Di depan pintu, Minjun menuliskan pesan supaya Songyi masuk kelas memperbaiki nilai kuliahnya. Bersiap pergi ke kampus tanpa pengawal dan mobil merah, Songyi berkendara dengan tas mewah digantungkan di luar. Orang lain yang menegur pun dianggap sedang menyapa, padahal kesal lantaran berkendaranya yang buruk. Apalagi cara parkirnya yang sangatlah buruk, karena biasanya ada supir, kini ia harus berpergian sendirian. Ditambah banyaknya kerumunan wartawan, Songyi nggak sanggup mengatasinya. Jam ujian pun sudah dimulai, Minjun masih saja nggak melihat Songyi datang. Ternyata dia masih diberhentikan oleh para wartawan. Mendatangi sambil mengenalkan kalau diriku adalah pengacara Songyi, menjelaskan kalau ini adalah pelanggaran yang disengaja. Jadi kalian bisa ditangkap di tempat. Apa perlu aku panggil polisi sekarang? Kalian semua juga boleh memfotoku. Tapi jika diberikan akan kutuntut kalian ke pengadilan. Menyuruh Songyin untuk keluar, Minjun mengatakan jika kamu punya kesalahan janganlah bersembunyi. Namun jika sebaliknya kamu juga nggak perlu bersembunyi. Coba hadapi masalah itu. Pergi dari kerumunan dengan bergandeng tangan, para wartawan coba merekamnya. Namun gagal karena baterainya habis secara mendadak. Jadwal ujian sudah berakhir,
Song Yi masih tetap diberi nilai kosong. Min Jun pun mengajak Song Yi ke museum sekolah, walaupun awalnya mengatakan gak suka kesenian kuno, namun ketika melihat benda satu ini, pandangannya gak berpaling karena begitu indahnya. Saemi yang melihat kakaknya sedang ketiduran karena lelah dengan tugas kepolisian, ia melihat sebuah foto yang mengingatkan pada saat turun salju. Saemi yang berniat memberi hadiah untuk Wikyung dengan bahagia, namun di depan sana, Saemi melihat Wikyung sedang ditolak oleh Song Yi dan berusaha mengejarnya. Mungkin hadiahku ini nggak cukup berarti. Melihat dari kejauhan, posisi Song Yi yang hampir tertabrak oleh truk tiba-tiba diselamatkan oleh seorang pria. Saimi pun teringat pernah memfoto kejadian itu. Mencocokkan dengan foto CCTV sang kakak saat ini dengan fotonya dahulu, terlihat wajah, postur, serta badannya sangatlah begitu mirip. Song Yi yang minta diantar menemui Wikyung justru diusir karena nggak ingin melihat Min Jun ada di sini. Berpisah sambil teringat perkataan Song Yi di museum, di mana Song Yi merasa baru pertama kali melihat benda ini. Tapi kenapa hatiku sangat sakit? Di masa 400 tahun lalu, mereka berdua lari dari kejaran warga desa. Kondisi Dominjun yang lemas, pucat, ditambah pula jalan yang dilalui ternyata buntu. Putus asa merasa ini adalah akhir, sang gadis pun memberikan tusuk rambut ini kepada Dominjun sebelum akhir hayatnya. Dirinya merasa gagal untuk menjadi wanita dewasa yang cantik dan akan menjadi istrimu. Sebelum aku mengenalmu, hidupku selalu pasrah dengan apa yang menimpa diriku. Harapan hidup sudah menghilang dari dulu. Tapi setelah kejadian itu, aku seperti melihat masa depan kehidupan yang akan kutuju, yaitu akan selalu hidup bersamamu. Kalimat terakhir ini akan menjadi perpisahan kita, dan aku sangat berterima kasih. Semoga kamu selamat sampai tujuanmu. Sorakan warga desa yang semakin dekat, serta tubuh Minjun yang semakin sekarat, ia berniat melawan dengan sisa kekuatannya, hingga batas kekuatan habis dan warga desa seretak menyerang mereka berdua. Namun tiba-tiba sang gadis berbalik melindungi Dominjun dengan mengorbankan dirinya. Kejadian menyakitkan melihat sang gadis terkena serangan dan meninggal di tempat. Itu pertama kalinya aku nggak bisa menggunakan kekuatanku lagi untuk melindunginya. Ini adalah kesedihan paling mendalam selama aku ada di bumi. Di dalam wahana putar yang disiapkan oleh Wikyung untuk Song Yi, di atas sana sambil menceritakan masa lalunya untuk mengejar cinta Song Yi, Wikyung merasa ini adalah pertama kalinya bisa berdua dengan Song Yi setelah 15 tahun mengenalnya. Walaupun sedikit egois, aku berharap ini bisa menghibur perasaanmu sekarang. Minjun yang bisa mendengar dari kejauhan pun hanya bisa menyimak. Sampai saat Wikyung yang memahami masa-masa sulit yang diderita oleh Song Yi. Wikyung pun kembali menyatakan perasaannya tanpa alasan lagi. Song Yi pun menjawabnya. Namun, Minjun yang masih mendengarkan mereka langsung mengeluarkan kekuatan menghentikan waktu dan pergi dari tempat ini. Ketika waktu kembali berjalan, Song Yi merasakan hal aneh untuk kesekian kalinya. Dengan melanjutkan jawaban Wikyung, Song Yi meminta maaf karena tadi awalnya aku ingin mengatakan iya, tapi kini malah berubah pikiran. Jikalau cinta itu memang benar-benar ada, harusnya keluarga dan duniaku akan baik-baik saja dari dulu. Aku juga berpikir senang bisa bersamamu. Kesukaanku juga selalu terpenuhi. Yang jelas, masa depanku akan meningkat jika bersamamu. Keinginan ibuku juga pasti akan terpenuhi.
Tapi untuk kali ini maafkan aku. Berkaca-kaca memeluk pujaan hati, Wikyung sangat menghargai jawaban dari Songi yang menjadi bijak juga dewasa. Biasanya kamu selalu menyuruhku pergi, tetapi sekarang kamu menjawab iya, walau dengan pertimbangan. Sepertinya hubungan ini ada kemajuan. Selanjutnya, aku ingin hanya mendengar kata iya darimu. Suatu saat nanti itu akan terjadi. Di bukit yang sama ketika awal di bumi, Minjun teringat kematian sang gadis. Padahal itu pertama kalinya aku ingin menolong seseorang, tapi malah berujung menyaksikan kematian seseorang tersebut. Semua manusia bumi takut akan kematian, karena setelah itu mereka akan dilupakan. Bahkan jika aku menghilang, bumi ini akan tetap sama dan aku sendiri akan dilupakan. Dahulu aku tidak takut jika harus dilupakan, tetapi setelah aku bertemu seseorang, aku jadi sedikit takut dan menginginkan supaya dia tidak melupakanku, walaupun aku pergi ke tempat asalku. Mengurangi kesadarannya, Wikyung yang minum sendirian, ia meminta Semi untuk datang ke sini. Ia bercerita kalau hari ini ia ditolak oleh Songi. Mungkin memang bukan akulah pria yang diinginkannya. Sudah kucoba menghibur dengan segala kemampuan, hasilnya tetap saja sama. Mungkin Songi benar-benar menunggu pria yang menyelamatkannya dahulu. Apa kamu tahu pria yang menyerupai goblin itu? Sebenarnya aku merasa pernah melihat orang itu, tapi aku belum percaya. Rupanya Hui Kyung malah tertidur pulas. Saimi merasa kalau saat ini situasi kita sama-sama gagal untuk mendapati cinta seseorang. Sang ibu yang sudah capek menghubungi Songi, ia dengan putranya datang ke tempat tinggal Songi untuk pertama kalinya. Coba menebak password pintunya, ternyata berhasil karena memang ini sangatlah mudah. Baru saja bertemu Songi, tiba-tiba ada seseorang datang yang mengirimi hadiah. Namun ternyata itu bukanlah hadiah, melainkan pesan teror berisikan tikus dan ancaman kepada Songi. Setelah kamu keluar dari agensi, sekarang kamu sudah nggak ada yang bisa melindungimu. Seharusnya agensi yang dulu membantu, tapi kamu malah melepasnya. Tenang saja, sekarang aku sudah punya manajer dan bodyguard baru. Oh iya, bukannya hari ini Wikyu menemuimu? Apa dia mengatakan sesuatu semacam lamaran kepadamu? Ternyata wahana kincir-kincir di musim salju itu pasti rencana ibu. Tadi aku sudah mengatakan semuanya di depan Wikyung kalau aku menolak cintanya karena aku sangat menghargai perasaannya. Minjun yang mendengar percakapan itu di dalam lift hanya bisa menyimak secara diam. Sampai pintu liftnya terbuka di lantai tujuan, kini mereka semua saling bertatapan. Dan Songi pun mengenalkan kalau dia adalah manajer baruku yang super duper pintar, jadi cocok sebagai manajer pribadiku. Kalian nggak usah khawatir dan segeralah pulang. Berniat memasuki rumahnya, Minjun ditahan oleh Songi. Ia bercerita kalau hari ini dapat kiriman teror yang bertuliskan kalau aku harus mati, disertai dengan foto pemakaman Yura. Merasa kasihan, Minjun pun menyuruh masuk untuk bercerita lebih lanjut. Selama berkarir 15 tahun menjadi selebriti, sekarang hancur dalam sekejap karena dianggap sebagai wanita jahat penyebab utama kematian sang artis cantik. Walaupun aku bukan pelakunya, tetap saja para warga menyangka kalau aku adalah penyebabnya. Jadi percuma untuk mengatakan di depan media. Aku berpikir ulang tentang lamaran Wikyung. Katanya dia akan menjamin hidup dan keluargaku sampai mati.
karena sekarang aku sudah nggak punya apa-apa. Ditambah harus membayar denda kepada agensi dan juga menghidupi ibu yang sangat boros. Aku berpikir, apa ku terima saja lamaran Wikyung. Injun pun mengatakan, terima apanya? Membicarakan kekayaan pada pernikahan itu adalah hal kasar. Sebenarnya kamu itu bukan kuliah di Harvard kan? Melainkan di zaman kerajaan. Gak peduli apapun itu, intinya mulai besok kamu harus selalu mendampingiku. Paham? Baiklah, akan kupertimbangkan. Saya memang hampir sang kakak untuk mengatakan kalau kemarin saat masuk ke kamarmu, aku melihat foto ini dan menanyakan siapakah pria itu. Sang kakak pun bilang kalau nggak tahu dan masih terus mencari tahu. Menginterogasi Minjun di kantor polisi, ia bertanya kenapa harus diriku yang menjadi saksi. Di saat kejadian, kamu selalu ada di sana. Dan setiap Songi bertemu Yura, juga selalu ada kamu. Apakah semua itu kebetulan? Lagi pula, pekerjaan mencurigai orang adalah tugas kita. Minjun mengatakan kalau setiap harinya ia selalu menulis catatan harian. Sewaktu aku melihat catatan di jam kejadian Yura, aku habis pulang menemui sang paman dan sampai rumah sekitar jam setengah 12 malam. Jadi, apakah mungkin aku bisa ke sana dalam 30 menit dengan jarak yang begitu jauh? Rekaman CCTV pun menunjukkan kalau dia hanyalah pulang dan juga tidak keluar. Di rumah dengan kondisi baru bangun kesiangan, Song Yi teringat kalau hari ini ada syuting dan segera menelpon sang manajer. Ia menjawab kalau sedang ada di lokasi bersama Semi. Ia mendapat banyak pujian dari kru karena semenjak pemeran Song Yi digantikan, rasanya jauh lebih baik. Mendengar kabar itu, Song Yi tersadar kalau posisinya sudah berbeda, termasuk manajer yang selalu menemaniku dahulu. Bersepeda seperti biasa, Do Minjun yang mendengar ponsel kunonya berdering, ia pun mencari telepon umum untuk membuka pesan suara. Ternyata itu dari petugas perpustakaan yang meminta mengembalikan buku. Lalu yang kedua dari Song Yi. Ia menanyakan keberadaanku dan menyuruh untuk membeli HP baru karena alat itu wajib jika ingin menjadi manajer inti. Min Jun pun mendatangi toko HP untuk membelinya. Wee Kyung kini menemui sang ayah ingin membicarakan bisnis baru karena perusahaan sang ayah yang hampir mencangkup 99% jenis bisnis. Wee Kyung sebagai karyawan di perusahaan menawarkan proposal untuk membuka bisnis baru, yaitu bisnis agensi. Berbeda dari lainnya, agensi kita hanya akan ada satu selebritis, yaitu Chesongi, artis besar Asia dan juga selebritis terbesar di Korea. Muak dengan tingkah laku anaknya, sang ayah pun memilih untuk pergi. Namun, Wiki memaksa sang ayah membuatkan agensi khusus untuk Chesongi. Lagian, perusahaan kita nggak akan bangkrut hanya karena satu bisnis agensi. Saking jengkelnya, sang ayah pun menendang anak bucin satu ini. Menonton TV acara diet, tiba-tiba ada telepon masuk. Yang ternyata dia adalah Minjun. Sekarang ia sudah punya HP baru agar bisa berkomunikasi dengan Song Yi. Aku pun menyuruh untuk datang ke sini karena banyak yang perlu dibicarakan. Sesampainya di rumah, Song Yi pun membicarakan tentang rencana makan malam. Gimana kalau kamu membeli seafood di pasar? Ekspresi bete dari muka Min Jun pun langsung keluar. Ditambah lagi karena alamat rumahnya dipakai oleh Song Yi untuk menerima paket pesanan dia. Pesanan kepiting pun sudah sampai. Mereka pun menyiapkan makanan. Ketika Songi mengajak Minjun makan di depan TV dengan cemberut manja, Minjun yang biasanya disiplin kalau makan harus di meja makan,
Ia pun terpaksa mengiyakan perkataan Songyi. Menonton acara yang dimainkan Semi, prediksiku pasti nanti ratingnya akan turun jadi 8%. Padahal aku sudah susah payah menaikkannya hingga 17%. Perkiraanku nggak mungkin salah. Di sisi lain, Semi bersama paraku sedang merayakan pencapaian setelah dapat rating 20%. Ini adalah rekor acara kami. Berjalan mengejar sang paman yang menghindar karena marah, omongannya nggak pernah didengar selama bertahun-tahun. Sedangkan saat Songi menyuruh, malah langsung dituruti. Sambil mengecek ponsel Minjun yang ternyata isi dari kontak nomor 1 adalah Songi. Sedangkan sang paman malah ada di nomor 2. Baru saja dibicarakan, Song Yi pun menelpon Minjun. Ia menyuruh Do Minjun, si manajer baru, untuk mencari udon bersama. Namun, ia milih mengabaikan dan menutup teleponnya. Tiba-tiba, sang manajer lama datang ke rumah Song Yi dan memberikan tas yang ketinggalan kemarin. Sambil mengatakan kalau ia kangen dengan sikap jahat dan kata-kata kasar yang keluar dari mulut Song Yi. Kalau sekarang Semi terlalu baik hingga kami jadi nggak enakan bersamanya. Gelisah dengan tas milik Yura karena jika dibuang aku terlalu takut dan aku juga nggak mau menyimpan ini. Seketika tasnya pun terjatuh dan isinya malah berantakan. Song penasaran dengan barang satu ini. Usai makan bersama dengan sang paman, Minjun membawa 2 porsi udon tambahan untuk dibawa pulang. Ini pertama kalinya Do Minjun merasa udara bumi sangatlah dingin. Mungkin memang waktuku sudah dekat hingga buat tubuhku sampai bereaksi. Di sisi lain, Songyi yang masih penasaran dengan flashdisk Yura, ia ditemani oleh boneka beruang pemberian penggemarnya. Membuka file yang berisi rekaman Yura meminta tolong kepada seorang pria yang tidak Songyi kenal. Tiba-tiba ada seseorang di depan pintu. Ternyata itu adalah Do Minjun yang membawa 2 porsi udon. Tadinya kupikir pria dingin ini tidak membelikan udon pesananku. Di ruangan Jaekyung, ia berdiskusi memikirkan sebuah rencana. Namun setelah itu, sang adik mengajaknya makan malam bertiga dengan Songyi malam ini. Namun Jaekyung sekarang menolak nggak bisa datang. Kalau besok malam, barulah Jaekyung bisa pergi. Sedang makan berdua, Songyi mendapatkan tawaran acara untuk malam ini. Senang hati beranjak menyiapkan diri, Minjun menyadari ada sesuatu yang aneh dari boneka pemberian penggemar Songyi. Ketika diambil matanya, ternyata benar ini adalah kamera tersembunyi yang mengintai Songyi selama ini. Overthinking selama menuju lokasi syuting, Minjun diminta untuk jangan pergi dan menyuruh untuk tetap di sini. Baru masuk ke lokasi, Songyi langsung bertemu oleh Semi. Ia mengatakan sudah tahu semuanya, mulai dari kebohongan tentang ibumu yang kenyataannya itu adalah pesan dari sutradara menawari peran penggantiku kan? Tapi kenapa kamu sampai berbohong? Kamu pikir aku akan menghalangimu? Selama ini, Semi memendam rasa karena dari dulu Songyi lah yang selalu nggak mau bersaing dengan Semi. Songyi selalu menaruhnya di pemeran mendukung dan terus berulang seperti itu. Sekarang saat Semi yang berada di posisi ini, apa sekarang dirimu cemburu? Apa kamu pernah memikirkan perasaanku yang selalu tersenyum padamu dan selalu mendengar pencapaianmu? Rasanya ingin sekali membuatmu cemburu dengan pencapaianku sekarang dan bersaing denganmu. Aku sudah mencapainya dengan kerja kerasku. Namun jika kamu pikir caraku ini salah, itu tidak sama sekali. Karena selama ini Semi tidak menganggap Songi sebagai teman. Mendengar itu, Songi merasa lebih rendah dari sampah. Tapi ada untungnya juga, karena jadi bisa memilih teman
Apakah dia teman yang sesungguhnya ataukah musuh? Kedepannya hidupmu pasti akan ada masa sulit dan di momen itulah Tuhan menunjukkan mana teman dan juga mana musuh. Beranjak keluar dengan penuh pikiran, Do Minjun memperhatikanku dan melihat seseorang di atas gedung ingin mencelakai Song Yi. Dengan cepat, ia pun menyelamatkan dari lemparan kaca. Gagal dengan aksinya, orang misterius itu pun ingin melarikan diri. Namun tubuhnya seketika malah terpental. Sedangkan Semi yang melihat pria bersama Songi dari dekat, teringat kejadian dahulu ketika sama-sama menolong Songi. Semakin kuat dugaanku kalau itu adalah pria yang sama. Merasa dirinya baik-baik saja karena hanyalah pingsan biasa, tapi Do Minjun tetap bersikeras dengan penjelasan ilmu kedokteran. Kalau Song-hee harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut, takutnya malah terjadi apa-apa. Mendapat kabar kalau pelakunya sudah tertangkap dengan ciri-ciri memakai helm, Song Yi menjelaskan kalau dialah yang meneror rumahku dan juga pemberi beruang mata-mata. Katakan padanya kalau aku tidak akan memaafkannya. Tapi kenapa saat aku hampir tertimpa, Minjun yang kulihat ada di dalam mobil bisa menyelamatkanku dengan cepat? Itu hanya penglihatanmu saja yang salah. Nanti aku akan kembali. Jadi beristirahatlah. Berbaring menunggu Minjun kembali, sang dokter pun masuk memberitahu akan menyuntikkan cairan. Di sisi lain, Minjun bersama polisi sedang mengonfirmasi si pelaku. Ternyata memang gak benar, teror itu berasal dari orang ini. Tapi kalau boneka mata-mata, bukan dia pelakunya, sambil mengejek polisi. Sudah tak sadarkan diri, Song Yi dibawa oleh sang dokter ke lain tempat. Merasakan perasaan buruk, Min Jun menghubungi Song Yi, tapi nggak ada jawaban. Ternyata Song Yi sudah berada di bukit dengan sebuah mobil. Min Jun pun berlari dan teleportasi mendatangi kamar Song Yi. Ternyata keberadaannya nggak ada dan hanya tersisa handphone miliknya. Sadar dalam bahaya karena berada di tempat gelap seorang diri dengan mobil yang pengeremannya rusak. Song Yi berteriak meminta tolong memanggil Do Minjun. Feeling yang kuat dari alien, ia pun berpindah dengan cepat menghentikan laju mobil Song Yi. Waktu penyelamatan yang tepat, mereka pun sekilas saling bertatapan. Hasil rekaman boneka mata-mata terhadap Song Yi, JQ merespon dengan tersenyum heran dengan kemampuan Do Minjun. Terlihat dua orang pria sedang mengotak-atik mobil milik Song Yi. Kemudian mereka pun melepaskan mobil itu tanpa rem yang sudah tidak berfungsi. Tersadar di depan sana ada jurang dan mobilku hanya bisa lurus nggak bisa dikendalikan. Song yang ketakutan berusaha memanggil Do Minjun sekuat mungkin. Sedangkan Do Minjun dengan kekuatan maksimalnya terus mencari keberadaan Song Yi. Waktu mulai terkoneksi, Minjun pun langsung teleportasi di waktu yang tepat. Ia menghentikan laju mobilnya hanya dengan tangan kosong. Sempat bertatap mata walau hanya sebentar, Song Yi coba melihat kondisi sekitar, ingin mencari keberadaan Do Minjun. Namun tidak ada seseorang di sini. Kemudian handphone Song Yi pun kini berdering. Padahal sebelumnya handphone itu ada di tangan Do Minjun. Ternyata yang menelpon itu adalah Wee Kyung. Bercerita kalau saat ini aku hampir mati di sisi jurang, Wee Kyung pun dengan cepat mendatangi Song Yi dan menolongnya membawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, mereka berjumpa dengan Do Minjun. Ia mengatakan kalau urusannya dengan polisi kini sudah selesai. Kecurigaan Song Yi pun masih ada pada Do Minjun. Tetapi Do Minjun yang melihat kalau sudah ada yang menemani Song Yi, ia pun memilih untuk pergi. Berjalan menjauhi mereka, akan tetapi pendengarannya masih bisa mendengar sampai sana.
Song Yi sangat berterima kasih kepada Wee Kyung. Kalau nggak ada kamu di sana, nggak tahu lagi nasibku sekarang. Do Min Jun hanya bisa melihat lukanya sendiri yang cukup parah. Karena kegagalannya kali ini, JQ memarahi bawahannya. Ini kegagalan pertama kali. Padahal jelas-jelas mobil itu harusnya jatuh ke jurang. Namun tiba-tiba muncul seseorang menghentikan mobil dan menghajar kami berdua. Saat terbangun, kita sudah berada jauh dari lokasi Songi. Pelindung Songi yang cukup kuat buat Jaekyung semakin terheran. Wee Kyung marah besar kepada pihak rumah sakit karena Songi hampir celaka ketika dirawat di sini. Lantas, dokter mana yang menyuntikannya tadi? Wee Kyung ingin melihat rekaman CCTV di sini. Sedangkan Do Min Jun yang sedang mengobati lukanya sendiri hanya fokus sambil memikirkan kejadian tadi. Di depan pintu, Song Yi kembali mengucapkan terima kasih kepada Wee Kyung karena sudah banyak membantu. Jika nanti terjadi sesuatu lagi, akan kuhubungi dirimu. Baru masuk ke dalam rumah, Song Yi terkejut dengan isi yang sangat berantakan, seperti ada orang yang masuk ingin menyerang. Lalu, Do Min Jun datang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apa kamu punya tempat tinggal lain? Kondisi rumahmu saat ini sangat berbahaya. Terpaksa, Song Yi pun menginap di tempat tetangganya untuk kesekian kalinya. Sebelum Do Min Jun pergi, Song Yi bertanya, kenapa tanganmu terluka? Dan Do Min Jun menjawab, ini hanya luka kecil. Tadi setelah dari kantor polisi, aku mengalami sedikit kecelakaan. Menjemput Semi untuk pergi, Wikyu mengatakan kalau Semi tolong temani Songi. Ia sedang mengalami masa sulit. Barusan nyawanya hampir terancam. Jadi kumohon malam ini saja kamu bantu dia. Menolak permintaan Wikyung, Semi mengatakan kalau dirinya bukanlah orang baik, tetapi orang jahat yang menyamar dengan bersikap baik. Aku juga sebenarnya tahu siapa pria yang menyelamatkan Songi 12 tahun silam. Waktu kejadian sebenarnya, aku ada di lokasi dan memfoto mereka berdua. Terus, semisal Songi tahu siapakah pria itu, sosok yang ditunggu-tunggu selama ini, bagaimana dengan perasaanmu? Selesai membersihkan diri, Songi ingin beranjak tidur di sofa lagi. Namun Do Min Jun menyuruhnya untuk tidur di kamar, tapi hanya untuk malam ini saja. Sebelum pergi ke kamar, Songi meminta buku bacaan karena dirinya mengidap insomnia. Mengambilnya di perpustakaan, Songi heran kenapa semua bahasanya sangatlah kuno. Dan akhirnya ada satu buku yang cukup menarik karena lebih banyak gambarnya. Membaca cerita berisikan kisah rakyat, Do Min Jun dari kejauhan mendengar suara bacaan dari Song Yi. Kian menghilang suaranya, Do Min Jun pun datang merapikan posisi tidur sambil memandanginya dari dekat. Keluar untuk mencari barang belanjaan, Do Min Jun melihat penjual yang menawarkan cacing sendok dan juga timun laut segar. Sedangkan Song Yi yang baru terbangun mencari keberadaan Do Min Jun. Ternyata dia nggak ada di rumah dan HP-nya juga nggak dibawa. Ingin keluar dan mencari payung di ruangan ini, Song Yi justru melihat koleksi sepatu Do Min Jun. Salah satunya ada sepatu hijau yang selama ini ku cari. Padahal kemarin dia mengaku nggak mengambilnya. Ternyata seorang profesor muda festisnya adalah sepatu. Cukup terkejut aku dengannya. Tiba-tiba ia muncul dan Song Yi langsung menginterogasi tentang sepatu ini. Tapi Do Min Jun balas mengatakan kalau baru beli timun laut. Song Yi pun langsung ke-trigger dan sebelum pergi ke dapur, Song Yi bilang, aku tahu selera orang berbeda-beda, jadi nggak usah malu. Aku punya banyak koleksi sepatu dengan berbagai desain. Nanti tenang saja,
akan kuberimu sebagai hadiah. Selesai makan makanan kesukaannya, Songi berterima kasih dan tidak ingin merepotkannya lagi. Kali ini biarkan aku saja yang mencuci piring. Lagi pula tanganmu juga masih terluka. Baru saja berdiri, Songi nggak sengaja menjatuhkan barang yang ternyata adalah koleksi Dominjun. Harganya sangat tak ternilai karena dibuat oleh seniman ternama pada tahun 1960. Songi justru melanjutkan dan bilang akan membuang piring yang tidak terpakai di lemari sana dan menggantinya dengan yang lebih baru dan lebih bagus. Dengan nada keras, Minjun pun mengatakan kalau pecahan ini jangan dibuang, biar aku saja yang membereskan. Tapi tetap saja, Song Hye ingin membantu karena tangan Do Minjun lagi sakit. Kali ini memvakum ruangan. Menganggap ini adalah hal yang sangat mudah, Song Hye pun berniat menunjukkan kepada Do Minjun. Namun tanpa disengaja, ia malah menjatuhkan barang koleksi Dominjun. Songi bilang akan menggantikan barang yang sama, bahkan yang lebih bagus dan juga mahal. Dominjun pun seketika menghentikan gerakan Songi dari belakang. Di kantor polisi, ia menerima informasi rekam jejak si penguntit. Di catatan tertulis kalau Yura pernah pergi ke tempat psikolog kematian bersama seorang pria. Tapi saat kami cek rekaman CCTV, ternyata malahan rusak dari 1 bulan lalu. Dan kemungkinan surat wasiat yang asli ada di sana, beserta fakta kepergian Yura. Pelakunya pasti mengambil keuntungan besar dari kejadian ini, sampai berusaha mematikan CCTV dan mengambil surat wasiat. Apakah pria yang bersama Yura ke sini adalah pacarnya? Kita belum tahu. Yang jelas si penguntit pasti tahu wajah dari si pelaku. Melihat isi rekaman boneka pengintai yang telah dihancurkan Dominjun dan flashdisk Yura yang gagal ditemukan asistennya, Jaekyun semakin tertarik dengan ini. Sedangkan di ruang Dominjun, ia teringat kalau ada kecurigaan dengan flashdisk ini. Namun ketika ia menghancurkan kamera mata-mata, Minjun tertuju pada flashdisk di laptop Songi. Baru saja menyentuh itu, penglihatannya langsung mengarah pada satu peristiwa naas yang sangat rahasia. Mendatangi Semi yang bersiap untuk syuting, Wikyu mengajaknya untuk berbicara perihal sosok pria yang dinanti Songi selama 12 tahun. Aku minta kamu jangan mengatakannya kepada Songi ataupun diriku. Sebaiknya kamu simak sendiri. Belakangan aku membaca berita tentangmu. Kalau saat ini kamu sedang menyukai seseorang, tetapi seseorang itu tidak balik menyukaimu. Kenapa kamu tidak menceritakan padaku sosok pria bodoh yang membuatmu sakit hati? Siapa yang berani mengabaikan perasaan Semi, wanita yang paling baik hati? Kalau nggak bisa mengatakannya secara langsung, coba saja untuk menelpon pria bodoh itu dan katakan kalau kamu menyukainya, lalu langsung tutup teleponnya. Sekarang waktu istirahatku hampir selesai, jadi aku harus kembali. Kamu haruslah kuat, Semi, dan juga ingat pesanku. Baru berjalan sebentar, Wikyung kini mendapat telepon dari Semi. Menjawab sambil bertanya, kenapa kamu menelponku? Harusnya kamu teleponlah si pria bodoh itu. Bukan tatapan biasa yang diberikan Semi. Kini ia menatapku dalam dengan warna yang sangat berbeda. Mendatangi perpustakaan temannya dengan menyamar, Songyi mengembalikan buku yang dipinjam kemarin dan lanjut bercerita pada sahabat sekolahnya dulu ini. Sewaktu aku hampir celaka berulang kali, Do Minjun selalu muncul menyelamatkanku. Yang paling mengejutkan saat aku hampir jatuh ke dalam jurang. Namun tiba-tiba dia muncul menghentikan laju mobilku seorang diri lalu menghilang.
Temannya pun gak menyangka atas kejiwaan Songyi sekarang seperti ini. Ia pun menyarankan untuk periksa ke dokter jiwa. Di rumah sakit pun ia menceritakan hal yang sama. Intinya, mimpi yang seperti nyata dan juga kenyataan yang seperti mimpi saat bersama Do Minjun. Sang dokter menduga penyebabnya adalah karena stres dan juga merasa penuh tekanan. Sang dokter mengatakan itu adalah efek halusinasi visual, perasaan takut kehilangan dari pencapaian masa lalu. Itulah sebabnya hanya pria itu yang selalu muncul, pria yang sangat kamu andalkan. Namun semakin lama kamu dengannya akan semakin bergantung padanya dan pasti akan merepotkan dia. Sesampainya di depan bengkel mobil, Song Yi lupa kalau sudah menyuruh Do Minjun datang ke sini. Anjuran dokter untuk tidak bergantung padanya, Song Yi pun langsung menyuruh Do Minjun pulang. Gak mengerti dengan ucapan Song Yi, Do Minjun pun gak peduli dan lanjut masuk untuk tahu penyebab kerusakan mobil Song Yi. Sang mekanik pun mengatakan kalau sistem pengeremannya sudah rusak. Untung kamu selamat walaupun menabrak sesuatu yang sangat keras. Setelah tahu penyebabnya, Song Yi mengatakan kalau nanti malam akan pergi bersama Wee Kyung. Jadi jangan mencariku. Do Min Jun pun gak peduli dan pergi meninggalkan tempat ini. Sang polisi yang mendapat kabar kalau pelaku peneroran Song Yi meninggal karena kecelakaan, padahal dia satu-satunya yang bisa bersaksi, sambil terpikir dengan heran. Menunggu lift datang, tiba-tiba Jae Kyung menyapa membuatku terkejut. Song Yi bercerita kalau belakangan ini banyak hal aneh, jadi jantungku sedikit sensitif. Kecelakaan yang menimpaku dan kamera beruang mata-mata. Kupikir dia adalah orang yang sama. Beruntung aku masih diberi keselamatan. Kemudian Jae Kyung bertanya tentang seseorang yang menemukan kamera di dalam beruang itu. Padahal Song Yi belum pernah menceritakan itu kepada siapapun. Tapi kenapa Jae Kyung bisa tahu kejadian ini? Sambil menatap heran. Dan lift pun telah sampai. Mereka pun kini lanjut berpindah. Duduk bertiga saat makan malam, Song Yi berasumsi kalau Yura meninggal bukan karena keinginannya sendiri. Pada saat aku melihat rekaman Yura dengan satu wanita yang berkata, "Jauhilah orang itu kalau kamu tidak ingin mati sepertiku." Tapi ketika aku mencari lagi video itu, ternyata mendadak sudah hilang. Wiking pun menyarankan untuk segera lapor polisi. Tetapi Jaekyung melarang karena itu bisa memperburuk keadaan. Kasus ini sudah hampir selesai. Baru pulang ke rumah, ternyata sudah ada Songnya di sini menyiapkan hidangan bir dan juga ayam goreng. Aku nggak tahu kenapa tadi nggak mood makan di sana. Terus sampai di rumah aku jadi lapar. Lalu aku pesan ini untuk makan bersama denganmu. Dan juga minumlah ini. Teringat masa lalu saat Do Minjun terpaksa meminum anggur di depan anggota kerajaan. Satu teguk selesai, kesadaran pun kian berkurang. Hingga ia nggak sadar mengeluarkan kekuatan menerbangkan barang-barang. Termasuk Pak Ketua dibuatnya melayang. Terkejut melihatnya, semua langsung berlarian ketakutan. Terkecuali Do Minjun. Ia malah pulang dengan kuda terbangnya. Kini Songye terus memaksa Minjun untuk minum. Tapi dia tetap menolak. Songye mengatakan kalau karena Minjun sekarang aku hampir nggak percaya diri saat tampil di publik. Padahal dahulu aku dikenal sebagai bidadari 15 detik ketika jadi bintang iklan. Sekarang aku ingin membuktikannya. Coba tatap aku 15 detik. Mulai bertatapan hingga waktu terlewat, Song Yi merasa gagal.
Namun tiba-tiba Minjun dengan cepat melakukan adegan singkat ini. Sempat terkejut awalnya, hingga akhirnya Songi lelap menikmati dalam situasi. Detak jantung Do Minjun berdegup kencang hingga 3 jam setelahnya. Namun kini Songi mulai bisa menstabilkan diri dan Do Minjun tubuhnya semakin tidak stabil. Detak jantungnya semakin kencang, bahkan di luar kemampuan manusia. Mendekatinya untuk bertanya keadaan Do Minjun, justru itu malah buat semakin buruk. Sang asisten memberi informasi kalau pria yang mengajarku kemarin bernama Do Minjun. Kemungkinan jika flash disknya bukan sama Songyi, pasti ada di tangan Do Minjun. Aneh sekali kenapa Do Minjun bisa langsung sakit setelah kejadian itu. Apa mungkin ada virus di dalam diriku? Mengecek keadaannya dari dekat lagi, kini tubuh Do Minjun semakin panas. Songmi yang baru pertama kali melihat tubuh manusia bisa sepanas ini semakin khawatir. Ketika diajak ke rumah sakit, Do Minjun tetap menolak. Bahkan ketika ingin diobati, ia juga menolaknya. Memikirkan tentang Saemi, Wikyung mengirimi pesan kepadanya. Tapi Saemi menutup ponselnya dan menghampiri kakaknya. Ia menanyakan tentang pria yang bernama Do Minjun. Siapakah dia itu? Siapa saja keluarganya? Apa hubungannya dengan Songi? Aku merasa kalau pria itu sangatlah aneh. Jendela malam yang terbuka, Do Minjun dengan kekuatannya ingin menutup dari kejauhan. Tetapi ini pertama kalinya gagal. Alhasil, ia harus menutupnya sendiri. Sedangkan di lantai dengan selimut hijau berisikan Song Yi si cerewet mengatakan alasannya di sini. Song Yi sudah berusaha merawat Minjun semalaman, tapi sekarang selimut ini nggak bisa dibuka. Jadi tolong buka dan keluarkan aku dari sini. Apakah ini balasan setelah aku merawatmu semalaman? Di tempat kerja, seseorang tadi kenal datang ke meja Dominjun dan mengambil seluruh barang-barangnya. Rekannya pun kemudian masuk melihat meja Dominjun yang sangat kosong. Baru kali ini dia tidak masuk. Kabarnya dia sedang sakit. Berniat menjenguk Dominjun dengan membawa makanan, sang paman kaget melihat sosok Songhi yang menyerupai ulat. Kemudian ia meminta tolong untuk membukakannya. Apakah kita perlu membawa Dominjun ke rumah sakit? Dari tadi aku menyuruhnya, tapi dia nggak mau. Itu tidak perlu, dia akan sembuh dengan sendirinya. Sang paman teringat kejadian 30 tahun lalu saat makanan Dominjun diludahi seseorang dan dirinya langsung sakit selama seminggu. Tapi kalau kejadian itu nggak mungkin terulang di sini. Apakah gara-gara kamu melakukan sesuatu kepada Songyi? Kenapa menjelang waktu kepergianmu sudah dekat, kamu baru jatuh hati? Gimana nanti perasaan dia jika kamu tinggal pergi? Gimana juga perasaanmu saat pergi meninggalkannya? Apa nggak bisa kamu tinggal selamanya di sini? Pihak kepolisian yang mencari bukti tentang kematian, ia menemukan foto Hanyura sedang mengunjungi dokter kandungan. Rekannya menjelaskan hasil otopsi. Jika umur kandungannya masih muda, tidak akan keluar hasilnya, kecuali umurnya sudah matang. Lebih baik kita tanyakan tes kehamilannya saja di sana. Dan ternyata hasilnya memanglah benar. Sebelum pergi, sang paman berpesan janganlah sekali-kali kamu meludahi makanan Dominjun. Nanti keadaannya semakin memburuk. Menghampirinya dan bertanya kondisi tangan Dominjun, Songi bercerita kalau kita ini punya kesamaan tentang hubungan keluarga, yaitu sama-sama dekat dengan sosok ayah. Bedanya, Songi sudah nggak pernah melihatnya selama 12 tahun. Perkara dulu kami pernah bertengkar hebat dan merasa ia hanya memanfaatkanku sebagai mesin penghasil duit. Sekarang aku mengerti apa yang dulu aku nggak ngerti.
Andaikan saja sosoknya lebih lama bersamaku, pasti nggak mungkin diriku bisa sehancur seperti sekarang. Kemudian setelah pertengkaran itu, aku hampir mati tertabrak truk. Namun tiba-tiba seseorang pria berseragam hitam menyelamatkanku. Penampilannya bagaikan malaikat pencabut nyawa. Kejadian itu sangatlah nyata. Dan bukan hanya aku saja yang melihatnya. Wee Kyung juga ada di sana. Lalu Songi mendapat telepon dari Jae Kyung. Aku heran kenapa dia selalu menghubungiku. Tiba-tiba ponselnya Songi pun terjatuh oleh kekuatan Do Min Jun. Mendengar pergerakan seseorang di rumah Songi yang ternyata dia adalah Jae Kyung. Usai memeriksa seluruh ruangan, Jae Kyung dikejutkan oleh Do Min Jun yang muncul di hadapannya. Mereka saling bertanya tentang satu sama lain. Namun, Jaekyung berpesan, tolong sampaikan kalau aku ingin bertemu dengan Song Yi. Kemudian diberhentikan oleh Do Min Jun. Ia melanjutkan dengan menggerakkan cincin pusakanya sambil mengatakan, cepat serahkan flash disk itu demi keselamatan Song Yi dan juga dirimu. Aku ini bukan tandinganmu, jadi berterima kasihlah karena sudah membiarkan kalian tetap hidup. Turun ke lantai bawah dengan menggunakan lift, tiba-tiba Do Min Jun muncul di hadapan Jae Kyung lagi dengan santai. Sambil mengatakan, jikalau kamu mengganggu Song Yi, identitasmu yang sebenarnya akan terbongkar. Dan ingat, kamu tidak akan bisa menyentuhku. Menemui Saimin di lokasi syuting, Wee Kyu menyatakan permintaan maaf kalau tidak bisa menerimanya. Namun, jika perasaanmu sudah lebih baik, hubungi aku karena Saimi adalah teman terbaik yang kupunya. Kemudian, ia menunjukkan foto kejadian 12 tahun lalu. Saimi pun yakin betul kalau tetangganya adalah pria yang sama. Mendatangi rumah Do Min Jun, Wee Kyun terkejut kalau yang ada di sini adalah Song Yi. Marah besar bercampur khawatir, Song Yi diminta untuk pergi dari sini. Semuanya akan disiapkan, tempat yang aman, fasilitas yang lengkap, asalkan yang terpenting kamu jangan ada di sini. Mengiyakan ajakannya, Song Yi pun segera berkemas. Di sisi lain, Do Min Jun yang baru selesai membelikan ayam dan bir untuk Song Yi dengan bersepeda, tetapi sesampainya di apartemen, mereka pun saling bertatapan. Dan Wee Kyu menduga kalau dia adalah pria yang sama saat menyelamatkan Song Yi 12 tahun lalu. Ketika Song Yi sedang berkemas, ia bingung mau menulis pesan atau tidak pada Min Jun. Yang mengejutkannya lagi adalah pecahan kaca merah dikelilingi lumuran darah. Membantah dugaan Wee Kyung kalau di dunia ini memang banyak orang yang mirip. Kejadiannya 12 tahun lalu, mana mungkin seseorang itu masih akan sama dengan yang dulu. Terserah dengan asumsimu, aku tetap tidak akan peduli. Kalau begitu, jangan dekati kekasihku lagi dalam semua kondisi. Lalu Songi pun mengirimi pesan kalau nggak jadi pergi karena ada sesuatu yang perlu kutanyakan dengan Do Min Jun. Membawa plastik makanan, Do Min Jun langsung diinterogasi terkait serpian kaca dari mobil merahku yang bercampur dengan darah. Katanya kamu tidak ada di lokasi kejadian, tapi aku menemukan bukti dari tempat sampahmu. Jadi sekarang jelaskan semua. Kejadian pecahan kaca di dunia sangatlah banyak. Berhentilah berhayal. Di waktu kejadian, Min Jun sedang mengurus laporan di kantor polisi. Kalau nggak percaya, kamu bisa cek di sana. Kalau begitu, perlihatkan luka tanganmu. Apakah itu benar? Kenapa kalau sudah sembuh, kamu masih menggunakan Hansaplast ini? Tapi malam kemarin, Min Jun terlihat sangat aneh, bukan satu dua kali saja. Semenjak Do Min Jun mengenal Song Yi, masalah selalu bertambah.
kehidupan damai seketika jadi merana. Lebih baik kamu cepat pergi dari sini. Sebelum beranjak pergi, Songi mengatakan, apa kamu gak mau tahu aku akan pergi kemana? Tapi ia tetap diabaikan. Di kursi, Songi melihat ayam kesukaannya baru dibelikan oleh Do Minjun. Tapi yang kupilih tetap keluar menemui Wikyung. Mengatakan kalau tadi hanyalah urusan sepele, kini Songi meminta sedikit waktu lagi karena ingin menemui sahabatnya. Ia bertanya, kenapa kamu jadi suka main HP? Seolah menunggu notifikasi dari seseorang. Song Yi pun salting dan berbalik arah. Sahabatnya menceritakan kalau sekarang ia menemukan pria yang sangat mempesona. Awal pertemuan kita seperti dia sudah mengambil hatiku. Lalu ketika berjalan memikirkannya, tiba-tiba ia muncul di hadapanku. Mungkin ia memang dijodohkan untukku. Merenovasi seluruh pintu masuk jadi lebih ketat, Wikyu menyuruh ibu dan adik Songyi untuk datang ke sini agar kekasihnya aman terjaga. Sang adik pun memilih untuk tinggal di sini dan Songyi pun menyuruh Wikyu untuk mengajak sang ibu jika ingin pulang. Mendefinisikan tentang keanehan lift kemarin, kalau mustahil ada orang yang bisa menyamakan kecepatan turun dari lantai 29 sampai ke lantai dasar. Padahal jelas-jelas aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mingjun bercerita kalau baru saja berhadapan dengan pria berbahaya yang mengincar nyawa Songyi. Aku khawatir kalau Songyi tahu siapa dia sebenarnya. Justru sang paman lebih khawatir kalau penantian 400 tahunmu itu menjadi gagal. Puluhan surat kematian dan identitas palsumu pernah dibuatnya, dan kemungkinan kali ini akan jadi kematian sesungguhnya karena kamu gagal kembali ke tempat asalmu. Berdiri di telepon umum, Minjun melihat Jaekyung ada di depan sana. Seketika ia pun menghilang dan Jaekyung turun menyampaikan kepada bawahan untuk mengikuti pergerakan Do Minjun. Kita bereskan dia terlebih dahulu. Ia pun mendengarnya dari belakang. Di rumah sedang membicarakan Songyi melalui telepon, Jaekyung menghampiri adiknya dan menanyakan tentang kabar Songyi dan juga seseorang bernama Do Minjun. Sepertinya dia pria aneh yang sangat dekat dengan Songyi. Kenapa kamu sekarang jadi perhatian kepada Songyi? Lagi pula aku nggak tahu tentang pria itu. Dia hanyalah tetangga Songyi biasa. Membuka file rahasia dari flashdisk Yura, terlihat rekaman seseorang minta tolong untuk dikeluarkan dari tempat ini. Dan juga saat Yura menanyakan tentang mantan istri Jaekyung yang katanya sedang kuliah di Inggris. Sambil menggerakkan cincin pusaka, ia mengatakan hal baik kepada Yura. Namun, Minjun merasa ada keanehan pada Jaekyung. Menghubungi Minjun kalau saat ini dirinya sudah nggak punya uang lagi, Songyi meminta bantuan supaya percaya dirinya kembali lagi. Keluarkan semua kepintaranmu untuk membelaku. Esok paginya, mereka pun mendatangi kantor agensi lamanya. Sang presiden agensi dengan pengacara, sedangkan Songyi membawa pengacara beradu argumen supaya biaya denda perusahaan tidak ditanggung oleh pribadi dan bayaran kerjaan kemarin dikembalikan penuh kepada Songyi. Singkat cerita, akhirnya pengacara presiden pun kalah dan diakhiri kalimat penutup dari pepatah kuno yang Songyi pernah baca melalui buku dari perpustakaan Do Minjun. Bertemu Semi dan partnernya dulu, ia menyapa dan mengajak kami ngopi membicarakan sesuatu. Terkejut dengan sikap Semi yang berpura-pura baik lagi setelah kejadian kemarin. Songyi pun kesal ditambah lagi air tumpahan ini mengenai kami.
dan Semi hanya memberikan perhatian kepada Do Minjun. Cemburu buta kepadanya, Do Minjun justru mengingatkan Song Yi supaya tetap tegak karena dunia ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Bahkan ketika pikiran kita seperti akan mati melihat ketidakadilan, dunia akan tetap terus berjalan dan tidak ada yang peduli. Hingga akhirnya manusia pun berujung pada kematian. Memasuki kamar kakaknya, Wee Kyung mendengar suara telepon berinisial K mengatakan, "Tolong keluarkan aku. Orang-orang di sini nggak percaya kalau aku tidaklah gila." Jae Kyung pun datang marah besar karena sudah lancang mengangkat telepon orang lain. Sambil menjelaskan kalau ini hanyalah urusan kantor, nanti juga kamu akan bertemu dengan orang aneh di luar sana. Jadi abaikan saja. Menghubungi sang polisi melalui telepon, Minjun minta bertemu karena ingin membicarakan sesuatu. Di sisi lain, seseorang mendengar percakapan mereka dan mencatatnya. Kemudian Song Yi mengirimi pesan untuk bertemu. Ia bertanya, "Apa yang kamu lakukan padaku? Apa selama ini kamu memikirkan tentangku?" Merasa malu sebagai wanita, Song Yi berbalik arah dan melanjutkan, "Kalau saat ini aku bingung dengan perasaanku. Di satu sisi aku sangat berterima kasih kepada Wee Kyung. Namun di sisi lain aku selalu memikirkanmu. Tapi kenapa kamu tidak menjawabnya?" Merasa di belakang sepi tidak ada orang, Song Yi pun menoleh dan ternyata ia hanya diam mendengarkanku. Semakin hancurlah perasaanku saat ini oleh pria aneh itu. Memarkirkan mobilnya, sang polisi tiba-tiba didempet oleh dua mobil box. Dan diam-diam seseorang menyerangnya dari belakang hingga ia tak sadarkan diri dan meninggalkan satu barang bukti. Terkejut melihat ambulan di sekitar sini, Do Minjun menggunakan kekuatannya segera pergi. Dan mengejutkannya lagi, ia melihat sang polisi sedang dibawa oleh ambulan itu. Selang beberapa waktu, JQ menampakkan dirinya di depan Minjun. Perasa ditantang, mereka pun kejar-kejaran di jalan menuju tempat paling jauh hingga berujung pada bukit lapang ini. Hanya sisa mereka berdua tanpa ada saksi siapapun. Jaekyung salut dengan keberanian pria satu ini. Do Minjun pun bertanya tentang polisi yang ada di parkiran tadi. Kemudian Jaekyung mengatakan lagi kalau kalian berdua sekarang masih hidup itu karena persetujuanku. Harusnya kalian itu berterima kasih. Sambil menawarkan flashdisk yang selama ini Jaekyung cari, Minjun pun buat kesepakatan. Jika ini kuberikan, kamu harus menghentikan semua rencanamu. Sebagai ucapan terima kasih, Jaekyung pun mengeluarkan senjata dan menjelaskan kalau ini isinya adalah campuran bahan kimia. Jika terkena sekali, kamu akan jatuh tanpa rasa sakit. Sebenarnya aku nggak biasa melakukan dengan tanganku sendiri, tapi sekarang keadaan memaksaku. Selanjutnya, kepergianmu akan dianggap sebagai pengakhiran atas diri sendiri. Setelah berita muncul, semua media akan menganggap kamulah yang melakukan semuanya. Mulai dari kasus Yura sampai penyerangan kepada polisi di parkiran. Karena nggak kuat dapat tekanan dari orang yang menghujat, akhirnya kamu memilih berpulang. Sekarang surat wasiatmu sudah tertulis rapi di komputermu. Namun Song Yang nggak sengaja mampir mencari Do Minjun di ruangan ini, mendapati ada seseorang yang sedang bersembunyi. Berhadapan dengan penuh ancaman, Do Minjun tetap tenang dan ketika suara berbunyi, tiba-tiba ia pun menghilang.
dan muncul kembali sambil mengatakan kalau kamu itu tidak akan pernah bisa menyentuhku. Dan cerita pun kini bersambung di video selanjutnya.